semuanya, perkenalkan nama saya Andari Nur Afifah dengan NIM 21903020998 dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Yang saya akan bahas yang pertama ada pengertiannya, lalu yang kedua ada sejarahnya, yang ketiga ada komponen peralatan TI, dan yang keempat ada perkembangan di berbagai bidang. Yang pertama saya akan bahas di sini adalah pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau information technology adalah istilah untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Lalu di sini yang kedua ada sejarah. Sejarah perkembangan komputer pada awalnya ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Babbage, yang berhasil membuat sebuah mesin yang diberi nama Difference and Analytical Engine. Mesin ini berfungsi untuk menghitung angka. Sejak saat itu, banyak yang dilakukan berbagai penelitian untuk menciptakan mesin hitung yang lebih cepat dan praktis. Kemudian, muncullah berbagai generasi komputer yang terbagi menjadi komputer generasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada fotonya Charles Babbage. Generasi komputer. Generasi komputer yang pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Di sini ada contoh gambar fotonya. Lalu yang kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Di sini ada fotonya. Lalu generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Lalu di sini bisa dilihat juga contohnya. Yang ke generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1982. Kayak gini gambarnya. Lalu yang generasi kelima pada tahun 1982 sampai sekarang. Seperti saat yang kita pakai sekarang. Yang ketiga, komponen peralatan TI. Sistem komputer, ada hardware dan software. Lalu ada jaringan sistem komputer, yaitu menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada network, yaitu internet. Lalu pembahasan yang keempat ada implikasi perkembangan TI di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang informasi dan komunikasi. Implikasi yang bersifat positif yaitu lebih cepat mendapatkan informasi. Lalu ada mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Yang ketiga ada dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Lalu implikasi yang bersifat negatif yaitu ada kerahasiaan alatnya semakin terancam melalui internet. Lalu ada penggunaan informasi bisa disalahgunakan pihak tertentu. Lalu di sini implikasi perkembangan TI di berbagai bidang, yaitu di bidang ekonomi, yaitu implikasi yang bersifat positif, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Lalu yang kedua, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Lalu yang ketiga, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Implikasi yang bersifat negatif yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada sifat konsumtif,
Sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara formal mengalami kemerosotan. Lalu yang ketiga, implikasi perkembangan TI di bidang sosial dan budaya. Implikasi yang bersifat positifnya yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Lalu yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Lalu yang ketiga, akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Implikasi yang bersifat negatif yaitu pola interaksi antar manusia yang berubah, lalu kemerosotan moral yang di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Lalu di bidang pendidikan, implikasi yang bersifat positif yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Lalu yang kedua ada munculnya metode-metode pembelajaran yang baru atau e-learning. Lalu yang ketiga, efisiensi waktu. Implikasi yang bersifat negatif yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam, program tes inteligensi. Lalu yang kedua, ada penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.